Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, pasal 5 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar perkataannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hidup bersama Kristus. Sangat familiar di telinga kita bahwa Yesus suka berkeliling sambil berbuat baik. Yesus juga mengadakan banyak mujizat. Setelah ditolak di Nazaret, Yesus pergi ke Kapernaum. Yang menarik adalah perbedaan tanggapan di antara kedua penduduk di daerah itu. Kalau orang-orang Nazaret menolak Yesus, orang-orang Kapernaum takjub mendengar pengajaran Yesus. Sebagai berkatnya, orang-orang Kapernaum menyaksikan karya luar biasa yang dilakukan Yesus, yakni mengusir kuasa jahat, yaitu setan yang merasuki seseorang di dalam rumah ibadat itu. Betapa besar kuasa setan itu, karena ia berani masuk di rumah ibadat, berani berteriak-teriak menentang Yesus, dan melemparkan orang yang dirasukinya itu ke tengah-tengah orang banyak. Namun demikian, lebih hebat lagi kuasa Yesus yang menghardik setan itu, dan setan itu pun pergi meninggalkan orang itu tanpa melukainya sedikit pun. Saudara-saudariku terkasih, 3 hal setidaknya kita bisa pahami dari penginjil Lukas pada bacaan hari ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus mempunyai kuasa untuk mengatasi roh-roh jahat sekalipun. Tanpa basa-basi, tanpa ritual-ritual, tetapi dengan kata-katanya saja, setan pun tunduk. Alangkah hebatnya perkataan ini. Kata orang banyak tentang kata-kata Yesus. Yang kedua adalah bahwa kuasa yang sedemikian ini hanya dimiliki oleh Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, atau orang yang diurapi Allah. Kehadiran dan tindakan Yesus menyatakan kebenaran dan kepenuhan Roh Allah yang bekerja di dalam diri Yesus di tengah-tengah mereka. Yang ketiga adalah bahwa kuasa Allah yang terwujud di dalam karya besar itu menjadi efektif ataupun berdaya guna bagi mereka yang percaya kepadanya. Rasul Paulus dalam bacaan pertama menasihati orang Tesalonika dan kita semua tentunya, supaya kita menyadari bahwa kita ini telah ditebus oleh Kristus Yesus. Dalam pembaptisan, Yesus mengalahkan kuasa jahat di dalam diri kita dan membebaskan kita dari kegelapan, karena kita ditentukan untuk selamat di dalam dan oleh Yesus. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Karena itu, kita pun tidak diperkenankan membiarkan diri berada dalam kegelapan ataupun ketidakpercayaan, melainkan sadar dan percaya, serta hidup selalu bersama dengan Kristus, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita hidup sebagai orang-orang yang percaya dan selalu hidup bersama dan berserah kepada Kristus, agar karya luar biasa Yesus menjadi nyata bagi diri kita. Semoga demikian.
Amin.